Halo, saya Agustinus Yulianto dari Universitas Dian Nusantara. Kali ini saya ingin mempresentasikan mata kuliah Ekonomi Mikro dengan judul Ruang Lingkup Teori Ekonomi Mikro. Ilmu ekonomi adalah suatu studi mengenai individu atau masyarakat dalam membuat pilihan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang terbatas untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa dan distribusikannya untuk memenuhi kebutuhan pada masa sekarang dan di masa akan datang yang tidak terbatas. Selanjutnya, ekonomi mikro. Ekonomi mikro adalah mempelajari bagian-bagian kecil ekonomi seperti perilaku individu-individu, perilaku konsumen, perilaku produsen, harga, penawaran dan permintaan di pasar, dan lain-lain. Ekonomi mikro meneliti bagaimana keputusan dan perilaku tersebut dapat mempengaruhi penawaran dan permintaan atas barang dan jasa, akan menentukan harga dan bagaimana harga pada gilirannya dapat menentukan penawaran dan permintaan atas barang dan jasa. Selanjutnya akan membentuk suatu keseimbangan atau disebut equilibrium dengan asumsi bahwa semua hal lain dianggap tidak berubah atau ceteris paribus. Selanjutnya menurut para ahli ekonomi mikro adalah menurut Sadono Sukirno, ekonomi mikro adalah disiplin ilmu ekonomi mempelajari perilaku konsumen dan bisnis untuk menentukan harga pasar dan faktor input serta jumlah barang dan jasa yang diperdagangkan. Kedua, menurut Marshall dan Cow, ekonomi mikro adalah tingkat likuiditas yang tinggi di pasar yang memungkinkan agen ekonomi untuk beradaptasi atau menyesuaikan diri secara langsung dengan perubahan pasar. Yang ketiga, menurut David Ricardo, ekonomi mikro adalah keadaan di mana agen ekonomi memiliki informasi tentang bagian dalam dan luar pasar. Oleh karena itu, ekonomi makro adalah faktor penentu dalam pasar ekonomi dunia. Keempat, menurut Adam Smith, ekonomi mikro adalah subjek ekonomi yang selalu rasional secara ekonomi. Ini membutuhkan agen ekonomi untuk mempertimbangkan berbagai masalah rasional sebelum membuat keputusan. Terakhir, menurut N.G. Van Q, ekonomi mikro adalah cabang ilmu yang membahas peran individu yang berbeda dari agen ekonomi, bagaimana rumah tangga dan bisnis membuat keputusan, dan bagaimana mereka dapat berinteraksi di pasar tertentu. Selanjutnya, teori tentang perilaku konsumen. Perilaku konsumen dalam pembahasan ini difokuskan pada perilaku mereka ketika melakukan sebuah permintaan. Permintaan yang dilakukan oleh konsumen dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya pendapatan, selera, harga produk. Perilaku konsumen ini didasarkan atas teori perilaku konsumen yang mampu menjelaskan bagaimana seseorang dengan pendapatan yang mereka dapat bisa mencukupi dan memenuhi kebutuhannya sesuai dengan harapan. Berikutnya, teori dari produksi. Biaya yang dibutuhkan oleh kegiatan produksi, penerimaan produsen, dan laba. Berbicara tentang produksi, pasti kita akan menemui tentang hal yang paling penting, yaitu biaya produksi. Biaya produksi adalah semua pengeluaran ekonomis yang harus dipersiapkan, kemudian dikeluarkan untuk melakukan sebuah proses pembuatan dan penyediaan produk
Biaya produksi dikeluarkan karena untuk mengetahui faktor-faktor produksi yang akan dihasilkan dan hasilnya juga baik. Biaya produksi meliputi beberapa unsur, di antaranya biaya bahan baku dan perlengkapan, pajak, tenaga kerja, modal atau uang sewa, dan lain sebagainya. Yang terakhir, fungsi pasar. Pasar dalam pengertian tempat atau place, tidak semata-mata secara fisik negosiasi antara penjual dan pembeli, memungkinkan dilakukan transaksi jarak jauh menggunakan telepon, internet, sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Ada 5 fungsi pasar yang utama. 1. Pasar menentukan harga barang. 2. Pasar mengorganisasi produksi. 3. Pasar mendistribusikan barang dan jasa. 4. Pasar menentukan penjatahan. 5. Pasar menyediakan barang dan jasa untuk masa akan datang. Oke, sekian video dari saya. Semoga video ini sangat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih.